Pemirsa, rumah mewah terbengkalai dan kotor namun masih menjadi tempat praktik pengobatan seorang dokter di Karawang, Jawa Barat. Kisah dokter ini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Nah, tadi warga juga ada yang bilang pernah jatuh gitu ular kobra. Ngeri banget. Beberapa hari ini, cerita Dokter Wayan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Melayani prakteknya, teman-teman, membuka Bertempat di Karawang, Jawa Barat, dokter ini dikabarkan membuka praktek pengobatan di rumah yang mewah, namun kumuh dan berantakan. Adalah dokter yang paling hebat pada masanya. Dan tersebar di media sosial, kondisi rumah yang berukuran besar tapi terbengkalai ini penuh dengan sampah. Meskipun tempat praktek Dokter Wayan ini terkesan kotor, kabarnya pasien masih berdatangan untuk berobat. Di depan pintu rumah tertulis praktek pengobatan ditutup sementara karena sang dokter tengah mudik. Menemukan kisah seunik ini, seorang dokter otentik ini adalah ruangan utamanya sang dokter. Kisah Dokter Wayan ini viral di media sosial. Dan tak jarang sejumlah YouTuber melakukan eksplorasi untuk konten mereka. Ini kan teman-teman, kalau melihat dari layar kaca teman-teman semua ya. Cicih, mantan asisten rumah tangga Dokter Wayan, menyatakan saat istrinya masih ada, rumah Dokter Wayan rapi dan bersih serta banyak pasien yang datang untuk berobat. Namun beberapa tahun terakhir sang dokter bercerai dengan istrinya. Cicih diminta untuk berhenti bekerja sehingga kediaman rumah mantan majikannya tersebut viral. Ya biasa sih, dulu mah gitu, nggak gitulah. Pokoknya pakaian juga necis lah gitu. Rapi terus ya Bu ya? Rapi terus. Kenapa jadi sekarang jadi begini? Kata saya kerja juga heran gitu. Ini kondisinya gimana sih Bu? Kondisi rumahnya gimana sih? Berantakan atau belum sampah Bu? Dulu? Dulu mah enggak. Ya sekarang mah sampah doang. Di dalamnya juga plastik. Banyak sampahnya? Banyak sampahnya, plastik-plastik, perabotan juga kayak apa gitu lah. Tapi suka nerima tamu Bu ini apa? Suka. Pasien? Iya suka. Perbaikan sejumlah jalan yang rencananya akan dilalui Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Provinsi Lampung terus dikebut. Namun kondisi ini tidak terlihat di ruas jalan rusak yang tidak dilalui rombongan kepresidenan. Perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung yang rencananya akan dilalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat kunjungan ke Provinsi Lampung terus dikebut. Namun kondisi ini tidak terlihat pada ruas jalan yang tidak dilalui saat kunjungan Presiden Republik Indonesia. Salah satunya jalan yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan akses jalan utama menuju gerbang tol Lambu-Kibang ini mengalami kerusakan parah. Banyak lubang-lubang berdiameter besar sangat membahayakan pengendara yang melintas. Para pengendara harus ekstra berhati-hati dan bergantian saat hendak melintasi jalan ini. Kondisi jalan diperparah di saat musim penghujan tiba. Kubangan jalan tertutup dengan air dan licin. Jalan sepanjang 6 km ini mengalami kerusakan parah sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan serius dari pihak terkait. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga. Tak jarang kendaraan yang melintas mengalami kecelakaan dan terguling. Dari Pekanbaru. Iya, bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung nih? Wah, mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lele bisa lah Bang itu Bang. Jalan ini ya. Untuk masyarakat Pak, semestinya kita ini minta pemimpin yang bijaksana. Jadi mengenai pembangunan jalan maupun di segala macam itu seharusnya nggak usah 100% lah Pak, 80% aja. Masyarakat kayaknya udah bahagia begitu. Kalau jalannya mah parah Pak, lubangnya dalam-dalam. Jadi penghambat nggak sih Pak? Hambat Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan nggak bisa ini. Warga berharap segera ada tindakan dari pemerintah terkait, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, agar segera memperbaiki jalan yang juga merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga terhubung ke Jalan Lintas Timur Sumatera. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Gubernur Lampung memantau langsung perbaikan dan kesiapan jalan yang nantinya akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo. Perbaikan jalan oleh Pemprov Lampung terus dilakukan mulai dari jalan menuju gerbang tol Kota Baru, Pasar Natar, dan terusan Riyakudu.
Gubernur Lampung Arinal Junaidi memantau langsung perbaikan dan kesiapan jalan yang nantinya akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan menuju Lampung untuk meninjau Pasar Natar Lampung Selatan dan beberapa lokasi lainnya. Persiapan kita seperti apa, Gubernur? Persiapan seperti apa, Pak Gub? Persiapan kita siap untuk kehadiran kunjungan, tapi besok kan sudah 1 hari. Nah, dalam posisi sudah 1 hari, kita kan ada beberapa objek ya, ke pasar Natar, kemudian ke sini melihat cara kerja, kualitas kerja dan kesiapan yang sudah kita lakukan. Untuk membahas sejauh mana perbaikan jalan di Lampung, kami telah terhubung dengan Sekda Lampung Fahrizal Darminto. Selamat petang Pak, selamat sore Pak Fahrizal. Selamat sore. Pak Fahrizal, ini dibetulin karena memang keluhan masyarakat atau kasihan dengan masyarakat yang selama ini jalannya terus jelek, atau karena rombongan Presiden mau lewat Pak? Saya jelaskan ya. Dalam beberapa hari ini memang ada beberapa segmen jalan yang kita rapikan oleh karena mau dilalui oleh Bapak Presiden. Ini merupakan suatu kelaziman kita, manakala Presiden mau berkunjung pasti kita harus memberikan kepastian, kenyamanan dan keamanan gitu ya. Jadi, tapi ini berbeda dengan program penanganan jalan Provinsi Lampung selama 1 tahun. Dalam tahun 2023 ini, kita telah memprogramkan penanganan jalan provinsi dengan anggaran 714 miliar dan itu sekarang baru mulai dikerjakan karena baru selesai tender. Penanganan jalan yang sudah terprogram ini tidak ada hubungannya dengan menyambut kedatangan Bapak Presiden gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan oleh karena Presiden mau datang maka barulah jalan-jalan itu diperbaiki, mungkin itu tidak benar gitu ya. Yang diperbaiki dalam beberapa hari ini adalah jalan yang akan dilintasi mulai dari airport ke Pasar Natar sampai ke Jadi yang tidak dilintasi oleh Presiden tidak akan diperbaiki, Pak? Itu diperbaiki, tapi kapan, Pak? Bukan tadi. Ya, hari ini sudah selesai. Yang dilintasi Presiden sudah dirapikan. Yang tidak dilewati, kapan akan diperbaiki, Pak? Yang tidak dilewati itu terprogram selama 1 tahun ini. Kita mulai bulan April kemarin itu sudah terkontrak ya, dan rekanan yang sudah bersiap-siap sudah mulai bekerja di lapangan. Dan itu ada kontraknya selesainya 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang sampai 6 bulan tergantung dengan besaran dari pekerjaan. Baik, kemarin sempat viral Pak, salah satu YouTuber mengkritik jalan di Provinsi Lampung. Ya. Jadi diperbaiki gara-gara itu atau gara-gara Presiden mau datang Pak? Bukan. Jadi penanganan jalan kita itu sudah terprogram di dalam APBD Provinsi Lampung. APBD itu sudah disahkan oleh Dewan yang terhormat itu bulan Desember. Dan ini sudah kita mulai tender dari bulan Januari. Okay. Sudah terkontrak mulai 14 April. Dan kontraktor mulai intensif bekerja setelah Lebaran. Jadi tidak ada kaitannya dengan oleh karena viral baru dikerjakan. Itu bukan begitu. Sudah berapa lama Pak jalan di Provinsi Lampung ini banyak yang rusak Pak? Karena sudah menyerupai kubangan, bahkan warga ada yang mancing bersama Pak di jalanan. Ya, itu kita tidak tahu ya. Tidak pasti juga apakah itu jalan provinsi, apakah jalan desa, apakah jalan lingkungan. Tapi yang jelas, kondisi jalan provinsi di Lampung, jalan milik kewenangan provinsi itu ada 1.700 km. Dan yang kondisinya mantap itu 76%. Ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita dan sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Masih ada sekitar 24% lagi yang belum mantap. Yang ini sedang kita kerjakan secara bertahap. Kalau 24% atau sekitar 400 km ini mau kita selesaikan dalam 1 tahun, kita butuh sekitar 4 triliun. Anggaran kita tidak mungkin. 1 tahun ini kita hanya memiliki sekitar 720-an, 714. Jadi itu kita tangani secara bertahap. Oleh karena itulah maka masih ada bagian-bagian yang rusak yang menjadi sorotan masyarakat. Tetapi kita tetap berprogres. Kalau perbaikan secara berkalanya tidak dilakukan Pak, sampai bolongnya parah sekali? Oh, itu dilakukan, tetap dilakukan, itu pemeliharaan. Tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang oleh karena di situ tergenang air dan lain-lain, maka kerusakannya lebih cepat daripada upaya perbaikan. Kalau pemeliharaan secara berkala itu biasanya setiap berapa bulan Pak?
itu memang kita punya unit kerja ya, namanya unit pelaksana teknis daerah Dinas Bina Marga. Untuk hal seperti ini seharusnya memang sudah dilakukan, paling tidak untuk ditimbun ya, dirapikan sehingga masyarakat tidak terhalang untuk melalui jalan tersebut. Baik, Pak, APBD di Lampung itu terbesar untuk ketenaga kerjaan. Jadi ini infrastrukturnya agak terpinggirkan atau bagaimana, Pak? Sebetulnya begini, ketentuan di dalam APBD ya, kan ada kita sebut dengan mandatory spending ya. Misalnya untuk pendidikan itu minimal 24%. Tapi di Lampung oleh karena jumlah penduduknya besar, jumlah sekolahnya banyak, kita harus menganggarkan sekitar 24% itu untuk pendidikan saja. Untuk bidang kesehatan 14%. Nah itu dari APBD yang kita miliki, itu juga ada baginya kabupaten kota yang harus kita bagikan, bagi hasil ya kita transfer kepada kabupaten kota. Itu sekitar 19%. Untuk infrastruktur, kita sudah anggarkan sekitar 35%. Itu untuk jalan, ya, untuk irigasi, untuk infrastruktur permukiman, dan lain-lain. Sehingga untuk penanganan jalan dan jembatan, kita ada sekitar 720 miliar. Yang inilah yang kita coba manfaatkan. 725 miliar per tahun itu tidak cukup, Pak, untuk menangani jalanan di Lampung. Berarti dengan kalau kita lihat faktanya, jalanannya sangat parah. Bukan hanya rusak, tapi parah. Ya, memang tidak cukup. Makanya kita bertahap ya. Tapi yang diposting di beberapa medsos itu bukan semuanya jalan provinsi, sebagian jalan desa itu yang menuju perkebunan dan lain-lain. Baik, kalau jalan desa itu tugasnya siapa, Pak? Jalan desa itu oleh pemerintah desa, jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya. Jalan provinsi itu ada 1.700 km. Jalan kabupaten itu ada 17.000 km. Jalan kabupaten. Baik, kalaupun itu jalan desa, jalan kabupaten ataupun jalan kota, tapi semua juga bersumbernya dari provinsi ya Pak tentunya ya Pak ya? Oh bukan, itu sesuai kewenangan masing-masing. Baik, tapi provinsi bisa untuk mengimbau kan Pak? Ya, provinsi mengkoordinir supaya itu ada percepatan. Tapi lagi-lagi persoalannya itu adalah dana yang tersedia itu memang jauh dari cukup ya untuk menangani jalan cukup besar itu, panjang. Baik, terima kasih banyak Pak Fahrizal telah berbagi informasi bersama kami di AI Newsroom. Selamat sore Pak Fahrizal. Selamat sore. Pemirsa, sepasang wisatawan warga negara Tiongkok ditemukan tewas di kamar Hotel Bintang 5 di kawasan Jimbaran, Bali. Informasi selengkapnya usai jeda.